Shalom saudaraku, selamat sore. Ya saudaraku, semestinya saya mendapat jadwal pelayanan tidak minggu ini, tapi minggu-minggu yang lalu saudaraku ya. Saya sempat tukar jadwal dengan Pak Edi Lau. Karena sebenarnya waktu itu saya ada jadwalnya mestinya saya tanggal 23 Februari. Tapi tanggal 23 Februari saya ada acara, saya acara kemana ya Mas? Sampai lupa saya. Ya saya acara ke Manado waktu itu, betul. Ke Manado, pulangnya hari Sabtu sebenarnya, cuman dari Sabtu mestinya saya gantiin Pak Lo di tanggal 1, gantian tukar jadwal gitu ya. Tapi ternyata, badan masih capek, sehingga Pak Lo kemarin harus 2 kali nih berturut-turut Pak Lo ya. Tanggal 1 Pak Lo lagi gitu ya. Tanggal 1 Pak Lo lagi, dan saudaraku, ya sudah Pak Lo nanti saya yang tanggal 8 deh. Tapi sebenarnya waktu kemarin saudaraku, itu saya udah, badan saya udah, saya nggak enak badan saudaraku. Karena jujur aja, sepulang dari kemarin di Manado, saya pulang agak batuk dan flu lah gitu ya. Sampai hari Kamis itu saya panas tinggi dan capek gitu. Saya udah berpikir, aduh gimana ya, apa saya tukar jadwal lagi aja lah ya. Saya minggu depan lagi, tanggal 8 ini siapa yang gantiin gitu. Nah, saya coba tanya sama Windy waktu itu, saya mau tukar untuk minggu depan. Saya tanya, Win kira-kira minggu depan siapa yang khotbah? Ternyata yang khotbah Pak Lo lagi. Ya saya pikir, waduh, lah kalau ini Pak Lo lagi ya nanti 3 kali berturut-turut Pak Lo terus nanti malah dapat gelas cantik nanti Pak Lo. Saya akhirnya berdoa, Tuhan, saya pengenlah Tuhan tetap bisa membagi berkat. Tetap saya pengen membagikan kerinduanmu, firmanmu, dan apa yang saya tahu dan ingin bagikan, saudaraku ya. Ya, saya bagi berkat dulu waktu saya di Manado kemarin luar biasa, saudaraku. Saya baru sekali, ya jujur aja saya baru sekali itu ke kota Manado, baru sekali ini. Tapi yang buat saya agak tenang itu, saudaraku ya, membuat saya agak tenang sama dengan rasa saya dan perasaan saya ketika saya mendarat dan saya terbang waktu itu ke Papua. Jadi waktu saya di Manado, saudaraku, 1 minggu di Manado, dari mulai saya turun dari pesawat sampai ke hotel, terus kerja muter-muter sampai Sulawesi Utara lah, saudaraku, dari Manado, Tondano, Tomohon, saya hanya lihat satu masjid saja, saudaraku, bayangin. Dalam waktu 1 minggu, saya muter loh padahal. Di mana-mana ketemunya gereja semua, saudara. Wah luar biasa ya kota ini, saya bilang. Begitu hebatnya gitu ya. Dan kalau foto-foto yang saya ambil foto-foto itu ya, di sana banyak banget foto yang patung Tuhan Yesus memberkati loh gitu. Banyak patungnya itu, saya fotoin juga. Dan di mana-mana di sudut kota, di mana-mana tuh banyak salib dan banyak hal yang mengingatkan bahwa kota itu memang kota bermayoritas orang percaya gitu. Sampai saya dalam hati saya cuma begini, wah ya berarti kebangetan ya seandainya, bukan doa saudaraku, seandainya sampai ada orang Manado yang berpindah atau mu'alaf katanya gitu ya, kebangetan juga. Kenapa? Lah tiap hari diingetin terus saudaraku. Bayangin, saya keluar hotel aja jalan udah lihat salib. Bahkan sana itu yang namanya spanduk Merry Christmas saudaraku, tahun 2019 belum ada yang copot. Iya, serius. Belum ada yang copot, masih banyak itu maksudnya. Saya hanya berpikir begini, lah sampai bulan ini aja masih banyak seperti ini. Nah, apalagi pas Natal. Sampai orang yang bilang, oh benar Pak, di sini itu waktu Natal wah luar biasa. Justru waktu Lebaran yang sepi, benar-benar sepi. Kalau di sini Natal jangan harap Pak, bisa 1 bulan itu full acara Natal begitu. Ya saya melihat, ya memang luar biasa gitu ya. Saya akhirnya muter-muter dari Tomohon, Tondano gitu ya. Saya sampai, saya di sana kan sewa mobil saudaraku ya. Sama drivernya ini ya saya nggak tahu sih, katanya dia itu waktu lewat di pasar Tomohon itu ya saudara ya. Dia mau bilang,
Pak, saya tak beli cucur gitu ya. Cucur itu makanan khas Manado, tapi kayak apem sinilah, gitu. Wah enak, emang enak rasanya, anget dan enak. Nah ternyata setelah beli cucur itu loh ya, si drivernya itu bilang, Pak saya ajak ke pasar ekstrim ya. Loh apa itu Pak? Saya bilang, pasar ekstrim loh Pak yang terkenal. Loh oh iya saya pernah lihat di YouTube. Saya bilang, masa di sini ada? Iya Pak, di sini tempatnya. Begitu saya melihat pasarnya masuk, merinding semua saudaraku. Ya bagaimana enggak saudaraku, di sana yang dijual itu enggak hanya sekedar mulai dari ular itu ya, daging ular. Saya ada foto-fotonya sih, cuman kayaknya tidak terlalu etis kalau saya gambarkan gitu ya. Wong saya aja ngelihat terus merinding saudaraku. Ular piton dibeleh gitu, kemudian ada anjing dan lain sebagainya. Yang paling parah itu saudaraku, saya lihat ada kucing juga loh padahal. Apa enggak ngeri saudaraku? Dan terus saya diajak masuk lagi, itu juga ada tikus, ada kelelawar. Aduh Tuhan. Itu sudah proses, udah dibakarin jadi tinggal dimasak gitu ya. Saya sampai udahlah Pak, pergi aja lah. Enggak makan Pak, enggak, maaf lah saya bilang. Saya kalau itu haram lah nanti di sinilah. Jangan ajak saya makan seperti ini. Oh iya Pak, iya Pak. Dan saya melihat wah ya luar biasa memang di sana gitu ya. Makanannya seperti itu, tapi saya hanya berpikir cuman memang saya sempat sedih juga gitu ya. Sempat sedih dan sempat Tuhan jagain kota ini. Kenapa? Ketika saya makan di sana gitu ya, saya ke rumah sakit kemanapun di tempat-tempat ramai gitu, itu kan ketemu banyak orang gitu ya. Ya saya yakin dan percaya sih banyak orang yang percaya juga orang Kristen. Cuman sayangnya banyak yang bertato, nggak cowok, nggak cewek, waduh. Ya saya sih ngerti bahwa ya tidak semua punya ekspektasi, punya definisi yang sama tentang tato gitu ya. Tapi saya pikir, wah Tuhan sayang juga sih, gitu ya. Sayang juga. Nah saya hanya berdoa Tuhan, ya keselamatan dan kebangunan rohani terjadi di kota ini Tuhan. Karena saya melihat banyak gereja apapun di sana ada saudara. Sampai saya melihat apapun ada, dan saya juga ngobrol dengan driver saya, ada semua. Saya berdoa sama Tuhan ada sesuatu yang pasti Engkau rencanakan atas kota ini. Dan saya bilang, saya berdoa untuk apa yang saya lakukan di sini Tuhan. Memang saya tidak pada saat ini tidak pelayanan, tapi saya bekerja dan saya yakin dan percaya Allah akan jawab doa-doa saya di sana. Amin. Allah akan banyak yang saya lakukan. Mungkin April nanti saya akan kembali ke sana untuk meneruskan apa yang saya kerjakan di sana, saudaraku. Nah, saudaraku, itu berkat saya ketika saya mengunjungi kota Manado, dan saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Allah sedang persiapkan bagi hidup saya, bagi pekerjaan saya di sana. Ya. Pengen khotbah juga ini kayaknya. Ya, saudaraku untuk kasih dalam Kristus, saya mulai Tuhan, saya mau bagi berkat aja Tuhan. Saya tetap khotbah minggu ini tanggal 8 meskipun saya juga ngobrol sama istri saya, badan saya nggak terlalu fit, nggak terlalu saya masih capek dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti berbicara. Bukan hanya sekedar saya yang mau menyampaikan sesuatu atas komunitas, atas jiwa-jiwa, atas semua saudara di tempat ini, tapi ada satu yang Allah sedang kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan, ada sesuatu yang Allah sedang bentuk di dalam komunitas ini, amin. Saya yakin dan percaya ketika kita satu-satu semua ditanya, bagaimana sih kok bisa sampai di tempat ini? Semuanya kan ceritanya kan beda. Semua punya cerita-cerita tersendiri, amin. Mengapa saudara bisa sampai duduk di tempat ini, berkomunitas dan berkumpul di tempat ini? Allah ingin engkau punya sesuatu yang luar biasa. Ya. Akhir-akhir ini dunia dikejutkan gitu ya. Ya, saya tidak sedang bahas masalah itu, cuman ya kayaknya kalau tidak nyinggung sedikit tidak, rasanya nggak enak karena sudah menjadi ini umum ya, bahwa bagaimana dunia sedang ketakutan menghadapi virus corona.
Iya kan? Sesuatu yang sangat, ya saya berpikir bahkan sebenarnya virus ketakutannya sendiri itu lebih besar daripada virus coronanya, saudaraku. Iya kan? Karena saat ini pun ditemukan, saya juga kaget, kemarin baca di VOA. Di VOA itu ditemukan aneh. Karena ini yang terbaru ya, di Amerika, di California atau di mana saya agak lupa gitu ya. Itu ada satu kasus corona loh sudah ditemukan di sana. Dan anehnya, lucunya, si pasien yang kena terinfeksi ini, dia tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri sekalipun. Atau ketemu dengan orang Cina, atau ketemu dengan orang-orang yang terpapar virus itu. Tapi dia bisa kena. Ini yang apa sedang, saya waktu itu mendengar sekilas juga rada kaget. Kok bisa ya Tuhan? Saya nggak ngerti, apakah ini permainan media, ataukah ini bagaimana, apakah sedang diciptakan orang untuk merekayasa segala sesuatu, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, amin. Tuhan mau setiap kita, setiap anak-anak kita yang terpaut dengan Allah, pasti ada pertolongan. Cuman permasalahannya, kita ini termasuk tipe orang yang bagaimana? Ya, saya membagikan sesuatu bagaimana ciri seseorang anak Tuhan, ciri orang percaya yang sangat ditakuti oleh iblis. Ada 4 ciri, saudaraku. Ada 4 ciri atau ada 4 hal yang ditakuti oleh iblis. Nah, 4 ciri orang percaya yang ditakuti iblis. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, sebenarnya si iblis sudah kalah oleh kematian Yesus di kayu salib. Amin. 2000 tahun yang lalu iblis sudah dilakukan dan diletakkan oleh Yesus di bawah kaki. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Iblis sudah di bawah kaki kita, saudaraku. Iblis sudah nggak bisa dipikir, sebenarnya iblis sudah tidak di pikiran kita lagi. Amin. Iblis letaknya dari kaki kita. Ya kita tinggal nginjek, selesai. Ya. Ketakutan-ketakutan, apa yang menjadi hal yang membuat kita khawatir dan takut, itu sebenarnya mengikis kita menjadi orang percaya. Di sini dikatakan jelas, Paulus mengatakan bahwa, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Pengajaran yang telah kita terima 2000 tahun yang lalu melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, itu mendasarkan kita menjadi orang percaya. 4 ciri orang percaya yang takut iblis. Yang pertama, tunduk pada Allah. Yakobus 4 yang 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 4 ciri dari orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu harus ada dalam hidup kita, hidup setiap kita, yang menjadi domain atau yang menjadi ciri dari kita setiap orang percaya. Ya kita harus tunduk pada Allah. Amin. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tidak hanya sekedar tunduk pada Allah,
ketika kita tunduk kepada Allah, kita melawan iblis. Dan iblis apa? Apakah dia dikatakan iblis akan kembali membalas serangan? Enggak, saudara. Iblis akan lari daripadamu. Tunduk pada Allah membangun pagar di sekeliling kita, sehingga iblis tidak dapat menjangkau kita. Nah, saudara, seringkali kadang kita berpikir bahwa kita nggak bisa ngerti bagaimana sih kita harus tunduk pada Tuhan, tunduk pada Allah. Ya, seringkali kita gini, saudaraku, bukannya Allah yang memakai kita untuk melakukan rencana-rencananya, tapi seringkali ketika doa-doa kita berusaha untuk memakai Tuhan dalam setiap rencana kita. Ya, ketika saya coba renungkan firman ini, ketika saya mau renungkan, iya ya, saya sering diingatkan, gitu ya, dalam setiap doa-doa kita, gini, sering kita ngomong gini, Tuhan pakailah hidupku, pakailah diriku Tuhan untuk kebesaran namamu, benar gak? Ya kan? Tapi terkadang kenyataannya seringkali kita mencoba memakai Tuhan untuk setiap rencana kita. Ini yang sering terjadi dalam setiap kita. Ini yang sering terjadi dalam setiap kita ketika kita mulai berdoa, kita meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan Tuhan melakukan, Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan setiap apa yang kita mau. Kita maunya memakai Tuhan dalam setiap rencana kita. Padahal sebenarnya kita harus tunduk kepada Allah, ya, dan melawan iblis. Saudaraku, di sini dikatakan tunduk. Tunduk kalau dalam konsep ketentaraan militer lebih jelas ya. Ya. Seorang prajurit tidak bisa seenaknya, tidak bisa dengan gayanya prajurit memerintah seorang perwira. Enggak ada ceritanya, saudara. Ya, karena dia tunduk kepada atasannya. Dia hormat kepada atasannya. Tapi yang pasti adalah setiap kita harus tunduk pada Tuhan, pada Allah. Yang kedua, 4 ciri orang percaya yang ditakuti iblis adalah orang yang tidak menyimpan dendam dan amarah. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudaraku, ini ciri orang percaya yang sangat ditakuti oleh iblis, ya. Dia dengan gampang, dia dengan mudah untuk memberikan pengampunan, ya. Dia dengan setiap kita harus bisa untuk mengampuni setiap kesalahan orang lain, ya. Kalau teman saya pernah bilang, I'm forgiven but not forgotten. Aku sih bisa mas memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Itu sama aja, saudaraku. Ya, ketika kita mengampuni, ya, gini saudaraku, ketika kita mengampuni, proses yang sebenarnya adalah kalau kita sudah mengampuni seseorang, ya, dan kita diingatkan kembali akan peristiwa itu atau ketemu dengan orangnya lagi, itu sudah tidak berpengaruh apa-apa terhadap hidup kita. Amin. Tapi kalau selama kita bilang saya sudah mengampuni, tapi ketika engkau ketemu dengan orangnya dan kamu masih ingat masalah itu dan itu masih mengganggu pikiranmu, ini harus kita doakan. Engkau harus dilayani pengampunan, pelepasan. Amin.
Saya pernah punya punya cerita gitu ya. Sangat susah sekali rasanya mengampuni orang gitu. Tapi saya pernah gini, saudaraku. Saya pernah melayani saya punya kakek. Nah, saudara, kakek saya itu ternyata dia punya kepahitan dengan menantunya. Jadi kakek saya ini punya kepahitan dengan menantunya. Menantunya itu berarti kalau saya manggil Pak D gitu ya. Pak D saya gitu. Yang anaknya kakek saya adalah bude saya. Dan dia jengkel banget, pokoknya itu membuat hati kakek saya itu sangat-sangat kecewa. Karena kenapa, saudaraku? Si Pak D saya ini orangnya nggak mau kerja, dan kehidupan rumah tangga dari bude saya ya dipasangkan sama kakek saya ini. Ini membuat dia jengkel banget. Dan luar biasanya, saudaraku ya. Saking jengkelnya waktu kita layani berdoa. Dan saya waktu itu melayani saya, Mas Kris sama teman saya satu lagi. Waktu kita suruh berdoa, dia ngampuni gitu ya. Tapi suruh menyebut namanya Pak Ade saya ini enggak bisa, Bro. Enggak bisa. Sampai teriak-teriak enggak bisa. Dia susah banget mengampuni, ngeluarin kata seorang nama itu susahnya minta ampun. Terus kita doakan, akhirnya Tuhan gerakkan kakek saya hatinya sampai akhirnya dia ngomong bisa mengampuni. Dan luar biasanya setelah ketemu dengan Pak D saya bisa ngobrol enak, bisa ya sudah melupakan. Nah itulah yang namanya mengampuni. Saudaraku, saudara boleh introspeksi diri. Kenapa ya? Kenapa dalam setiap waktu, dalam setiap permasalahan, saya terus mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidup saya? Saya merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang saya nggak bisa, mungkin saudara nggak bisa ngomong, mungkin saudara nggak bisa mendefinisikannya gitu ya. Coba saudara berdoa, minta sama Tuhan untuk diingatkan, apakah ada dalam hidupmu ada satu pribadi yang sudah menghancurkan hatimu, menghancurkan rasa percayamu, menghancurkan apa itu entah dengan siapapun, saudaraku. Nah ini kalau enggak segera diselesaikan, enggak akan sulit untuk bertumbuh, enggak akan sulit untuk ditakuti oleh iblis. Tadi dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya kan? Di sini enggak ditulis maka iblis akan balik menyerangmu. Kalau engkau tunduk dan engkau lawan iblis, iblisnya melayu gitu loh. Iblisnya lari. Ya. Itu yang harus terjadi. Tapi ketika engkau menyimpan sesuatu yang sangat-sangat engkau pikir saya gak bisa doa, Pak, karena sesuatu karena si inilah membuat hari depan saya, membuat masa depan saya, membuat sesuatu yang harusnya saya bisa melangkah lebih cepat, saya nggak bisa melangkah. Karena saya sudah percaya sekali sama dia dan saya sudah cerita semua. Ada sesuatu yang mungkin harus engkau selesaikan dalam Tuhan. Karena dikatakan bahwa sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau engkau sekarang masih menyimpan dendam, kalau engkau sekarang masih menyimpan amarah, saudaraku, engkau mungkin hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi engkau belum ditakuti oleh iblis.
Ya. Firman-Nya jelas katakan, tunduklah pada iblis, tunduklah pada Allah. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Enggak ngomong macam-macam, tidak ngomong maka iblis juga akan berusaha dan lain sebagainya lah. Enggak. Dengar baik-baik saudaraku. Satu hal nilai positif yang saya lihat dari si iblis yang luar biasa saudaraku ya. Apa coba saudaraku? Iblis tidak pernah kenal rasa capek. Iblis tidak akan pernah kenal rasa menyerah. Kalau sudah kamu perhatikan, ya, dia akan memakai berbagai macam orang, dia akan memakai berbagai macam situasi, keadaan untuk menggocok dirimu, untuk menghancurkan engkau, untuk menjadi orang yang tidak percaya. Ya, mungkin iblis akan memakai mertuamu, mungkin iblis akan memakai menantumu, mungkin iblis akan memakai suamimu, istrimu, siapapun itu. Dia akan terus memakai orang-orang sekeliling kita untuk menghancurkan percaya kita. Tapi percayalah dan ingatlah, tunduk pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Saudaraku, saya nanti rindu setiap kita, saudaraku. Ya. Saya berdoa kita bisa diingatkan oleh Tuhan untuk apapun itu yang membuat hati kita tidak enak, tidak nyaman, dan mengganggu setiap percaya kita. 2000 tahun yang lalu firman Tuhan sudah katakan kok, iblis sudah ditaruh di kaki kita. Kita tinggal nginjak, saudaraku. Ya. Berikutnya, saudaraku, 4 ciri orang percaya yang takut iblis. Yang ketiga adalah menyadari statusnya di hadapan Tuhan. Ya. Lukas 8 ayat 26-28, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksaku." Setiap kita, ya, setiap kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya, yang mestinya ditakuti oleh iblis, adalah setiap pribadi, setiap orang yang menyadari statusnya di hadapan Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya status di hadapan Tuhan? Setiap kita, saudaraku ya, kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba. Ya. Bahwa kita tahu persis status kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun pribadi yang tidak berharga di mata Tuhan. Bahkan di sini dikatakan pun seseorang yang dirasuki setan dan tidak lama tidak berpakaian, dia orang-orang yang gila ketika ketemu Yesus, dia pun tahu siapa Allah itu. Siapa Yesus sebenarnya? Dia adalah anak Allah. Amin. Engkau adalah biji mata Tuhan. Ketika engkau lahir baru, ketika engkau terima Yesus dalam hidupmu, engkau mulai bertobat, mulai mengerti, ya, bahwa tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghancurkanmu. Dulu saudaraku tahun 96, saya mulai bertobat, saya mulai lahir baru, ya. Saya memang lahir tahun 73 sudah jadi Kristen, saudaraku. Karena bapak ibu saya sudah Kristen, ya. Tapi saya mengalami lahir baru tahun 1996 di tempat ini, di gereja ini, ya, di GKD Semarang, saudaraku. Dan
Saya bersyukur ketika saya terima Yesus, ada suatu hal yang luar biasa dalam hidup saya dan janji-janji Tuhan itu ditaruh dalam hidup saya. Ya. Dan ya luar biasa sampai sekarang saya masih berjalan bersama-sama Tuhan, masih termasuk dalam orang percaya, dan saya yakin dan percaya, saya tahu status saya di mata Tuhan. Tuhan yang tidak pernah sekalipun tinggalkan saya. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, 4 ciri orang percaya yang dekat iblis. Yang terakhir, orang percaya yang hidup dalam rencananya. Wahyu 12 ayat 10-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Orang yang hidup dalam rencananya adalah dengan mengalahkan iblis melalui darah anak domba, perkataan kesaksian hidup, dan tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati. Saudaraku, tadi saya cerita sama si Riko ya. Ketika saya baca firman ini, saya ingat satu pujian yang oleh darah anak domba. Saya berpikir begini, saudaraku, luar biasa ini lagu ini, sangat luar biasa bagi saya lagi ini. Sampai saya berkata dalam hati saya tadi, saya pengen nyanyi ini, saya bilang gitu. Tuhan, saya pengen nyanyi ini. Kalau sampai nanti WL-nya tidak nyanyi ini, saya pengen nyanyi ini, saudaraku, gitu ya. Tapi Tuhan lebih sayang sama saudara-saudaraku ya. Jadi tidak perlu mendengar suara saya gitu. Saya ternyata waktu saya datang, si Riko udah nyanyi lagu ini gitu ya. Wah, kok memang luar biasa kalau melayani Tuhan dengan berdoa. Saya bilang sama Riko, kamu milih lagu ini berdoa enggak kok? Berdoa apa? Nah, ya benar. Kenapa? Karena saya dapatkan firman ini dan saya pengen nyanyi lagu ini. Ternyata saya nggak ngomong ke kamu aja, kamu udah nyanyiin gitu kan. Jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang meneguhkan kamu nyanyi ini. Ya. Satu hal yang ini membuat gentar bagi si iblis, saudaraku. Ya, ini membuat takut bagi si iblis ketika setiap orang percaya terus melakukan dan hidup dalam rencana Allah yang akan selalu dengan mengalahkan iblis melalui darah anak domba dan perkataan kesaksian hidup kita dan tidak mengasihi nyawa kita sampai mati, saudaraku. Ini yang Allah, ini yang Tuhan berikan pada setiap kita orang percaya yang sangat ditakuti si iblis, saudaraku. Karena bagaimanapun juga setiap orang-orang yang percaya di tempat ini, saya berdoa bahwa engkau dapat memberikan kesaksian hidupmu bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan luar biasa, Tuhan melakukan pertolongannya yang sangat luar biasa yang kau lihat. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudaraku ya. Tuhan tidak hanya membuat engkau, menyelamatkan engkau, mengangkat engkau dari tempatmu yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Ya. Tapi terus Tuhan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan terus perkatakan firman-Nya yang luar biasa. 4 ciri orang percaya inilah yang iblis takuti, saudaraku. Yang bagi iblis ini sesuatu yang dia sendiri tidak bisa melawan. Ya. Karena satu hal yang sangat tunduk pada Allah, tidak menyimpan dendam dan amarah, menyadari statusnya di hadapan Tuhan, dan hidup dalam rencananya. Ya. Terus katakan dalam setiap harimu,
hai jiwaku, hai hatiku, tunduklah pada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadaku. Amin. Dan terus perkatakan dalam hidupmu bahwa Tuhanlah yang menjadikan setiap kita menjadi orang percaya. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Hiduplah dalam perkara-perkaranya Allah. Satu hal yang Tuhan mau, jangan simpan dendam dan amarahmu. Amin. Punyai hati yang mengampuni. Punyai hati yang siap untuk mengampuni. Sehingga kau akan terus berjalan dalam perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk kita berdoa. Saya undang setiap pemain musik